Baik, kali ini kita akan bahas soal penarikan kesimpulan. Soal yang pertama, semua binatang karnivora bertaring. Jadi yang bertaring ini adalah binatang karnivora. Premis yang kedua, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, berarti kita buat di sini irisannya, ya kan? Coba kita baca satu persatu. Sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Salah ya? Karena yang bertaring adalah karnivora. B. Semua binatang karnivora menyusui. Salah ya? Karena ada kata semua. Sedangkan di premis kedua, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, berarti sebagian yang karnivora ini menyusui, sebagiannya tidak. Gitu. B salah, yang C. Semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring. Tidak dijelaskan di premis. Yang D, semua binatang menyusui pasti bertaring. Salah ya. Sebagian binatang yang bertaring menyusui, bukan semua yang menyusui itu pasti bertaring, enggak juga. Yang E, sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Nah, ini baru betul. Kan di sini dia. Ya kan? Nah, ini bagian yang tidak menyusui. Yang irisan ini adalah binatang karnivora yang menyusui. Makanya menggunakan kata sebagian. Jadi jawabannya yang E. Soal kedua, tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Artinya apa? Semua pengunjung museum tidak diizinkan memotret. Premis yang kedua, sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Nah, pengunjung di sini bisa jadi mahasiswa, ya kan? Bisa jadi siswa, bisa jadi orang tua gitu ya, atau guru, atau umum. Nah, banyak jenis pengunjung, ya kan? Coba kita baca pilihan yang A. Maaf. Sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Salah ya, karena semua pengunjung, mau mahasiswa mau tidak dibenarkan memotret. Yang B, semua mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Betul. Yang C, sebagian mahasiswa diizinkan memotret. Salah ya, karena tidak diizinkan memotret semuanya. Yang D, hanya mahasiswa yang berlibur ke museum yang tidak dilarang memotret. Semuanya dilarang. Yang E, tidak ada pengunjung museum yang berstatus mahasiswa. Salah. Kan di premis kedua disebutkan mahasiswa adalah pengunjung museum tersebut, ya kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. 3. Semua orang yang korupsi dihukum. Ini korupsi dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Nah, berarti dia dihukum. Ini pejabat. Nah, sebagian ini itu terbukti melakukan korupsi, maka dia dihukum. Coba baca yang A, pejabat tidak dihukum meskipun terbukti korupsi. Salah ya, karena semua orang yang korupsi dihukum, kemudian sebagian pejabat kalau terbukti melakukan korupsi ya harus dihukum. Yang B, pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Salah ya, kalau nggak terbukti ya tidak dihukum. Yang C, pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Nah, ini baru betul. 4.
Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Nah, ini bentuk silogisme. Jika P maka Q, kemudian Q maka R, itu kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini kita coret aja, ya kan? Nah, ini P, kemudian tumbuh-tumbuhan meranggas ini adalah Q. Nah, ini Q, ini premis yang kedua ya. Ininya Q, kemudian sampah berserakan adalah R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Musim kemarau, maka sampah berserakan. Coba yang mana? Yang A, saat kemarau sampah tidak berserakan. Salah ya. Yang B, sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau. Ini salah ya. Harusnya musim kemaraunya duluan. Ini salah. Coba lihat yang D, saat musim kemarau sampah berserakan. Musim kemarau maka sampah berserakan. Nah, ini betul. Yang E, saat musim bukan kemarau sampah berserakan. Salah. Soal kelima, jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Artinya apa? Ya, masakan A tidak diberi bumbu. Yang D. Soal keenam, setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya bentuk dari silogisme. P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya tadi adalah P maka R. Atau dengan kata lain, kalau ada kalimat yang sama, kita coret. Nah, ini memperoleh nilai tinggi ya. Ini juga. Maka kesimpulannya apa? Siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Yang A, siswa yang memiliki nilai tinggi saja, salah ya. Yang B, siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, ini betul. Soal ketujuh. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di laboratorium sekolah. Ruang laboratorium sekolah sedang kosong. Berarti semua kelas 3 sedang berada di kelas, ya kan? Iya, jawabannya yang E. 8. Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA, berarti Andi tidak melanjutkan studi. Ya kan? Jawabannya yang E. 9. Pengunjung memperoleh informasi melalui brosur, media elektronik, atau internet. Hari ini, internet tidak dapat diakses. Jadi pilihannya untuk memperoleh informasi menggunakan atau melalui brosur atau media elektronik. Yang A, pengunjung tidak dapat memperoleh informasi. Salah. Masih bisa melalui brosur atau media elektronik. Yang B, pengunjung dapat memperoleh informasi. Betul kayaknya ya. Coba lihat yang C, pengunjung tidak dapat menggunakan brosur dan media elektronik. Salah. Karena tidak dijelaskan, tidak dapat menggunakan. Yang D, pengunjung tidak dapat menggunakan media elektronik. Salah juga. Yang E, pengunjung tidak dapat menggunakan brosur. Salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. 10. Saat hujan, semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Jadi kalau nggak pakai jas hujan, mereka berteduh.
Kemudian premis yang kedua, Tony mengendarai sepeda motor saat hujan. Kalau begitu artinya apa? Tony mengenakan jas hujan. Jawabannya yang C.